Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyebab Semar tidak suka dengan Islam. Tidak banyak yang tahu dan mengenal nama Syekh Syubakir. Padahal Syekh Syubakir adalah salah seorang ulama wali Songo, periode pertama yang dikirim khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Syubakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad I bermimpi mendapatkan wangsit untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya diharuskan berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lainnya, asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam pada waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain sebagainya. Lalu dikirimlah beberapa ulama ke Nusantara atau tanah Jawa. Namun, sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa pada saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkungan yang kecil, tidak bisa berkembang secara luas. Selain itu, konon Pulau Jawa pada saat itu masih merupakan hutan belantara yang angker, yang dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin yang jahat. Lalu diutuslah Syekh Syubakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan babah tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Syubakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan agama Islam, karena dihalangi oleh para jin dan dedemit, penunggu asli tanah Jawa. Para jin, dedemit, dan lembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang bisa mencelakakan para ulama terdahulu tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, konon Syekh Syubakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Lalu batu dengan nama batu Raja Aji Kalacakra tersebut dipasangkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam tersebut menimbulkan gejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung, semuanya hanyut dalam air karena tidak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati
akibat hawa panas dari tumbal yang dipasangkan Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, rajanya bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lembut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama mengatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari dan 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang dahyang tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isinya kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesepakatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam. Namun dengan catatan, para raja-raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh para jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan, untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Lalu tombak pusaka tersebut ditancapkan di tepat puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin yang berdiam diri di Gunung Tidar. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang.